Apakah Anda mengalami gejala sering menyebut ya atau hmm, atau Kalau Anda mengalami itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para wisatawan telah berkunjung ke Dosen Organisasi Channel. Channel ini membahas tentang organisasi dan komunikasi praktis. Adapun yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah pembicara, pidato atau sambutan. Hindari kata dan kalimat berikut ini. Sebenarnya hampir sama dengan pembicara dengan pimpinan sidang. Hanya saja perbedaannya adalah pada posisi kaku dan tidak kaku. Maksudnya posisi pimpinan sidang adalah duduk di kursi atau meja, sementara pembicara bisa duduk maupun berdiri, memakai mimbar ataupun tidak. Beberapa kalimat yang harus mampu untuk kita hindari ketika membawakan sebuah pidato, ceramah, ataupun sambutan, ataupun pembicara, maupun membawakan makalah dan sebagainya, yakni yang pertama adalah mengulang kata ya atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan seterusnya. Selesai mukadimah ini ceritanya. Oh ya, jadi saya perkenalkan diri saya ya, dari Dosen Organisasi ya. Kita akan membahas ya tentang kata yang dihindari di saat kita menjadi seorang membawakan pidato ya, atau kata pada kesempatan ini izinkan saya berbicara di depan teman-teman semua. Bentuk pengulangan kata ya atau kata lain termasuk adalah sebuah persoalan bagi seorang pembicara. Ya dan yang sering kita ulang sangat mengganggu penampilan. Apakah Anda mengalami gejala sering menyebut ya atau Kalau Anda mengalami itu, silahkan baca deskripsi dan ada nomor telepon yang ada di bawah. Nanti dilakukan bimbingan gratis buat Anda yang lagi subscribe. Makanya jangan lupa subscribe daripada channel ini agar kita bisa memberikan bimbingan gratis kepada teman-teman semua yang telah subscribe, like, dan komen. Kemudian kata berikutnya yang harus dihindari oleh seorang pembicara adalah perhatikan saya. Karena peserta tidak memperhatikan, maka pembicara mengunci peserta dengan mengatakan perhatikan saya atau perhatian. Tahukah Anda dari mana kata perhatian? Perhatian atau perhatikan memiliki kata dasar hati. Tahu hati? Heart, ya kan? Tahu hati? Hati. Hal ini bermakna bahwa pembicara hari ini tidak menyentuh hatinya, tidak menarik perhatiannya. Maka sentuh mereka dengan intonasi lembut dan kalimat yang semenarik mungkin, tanpa harus mengunci mereka dengan kata perhatikan saya. Kakak segagah apa sih untuk diperhatikan? Kata berikutnya yang harus dihindari adalah hampir sama dengan kata sebelumnya, yakni halo. Kata halo ini adalah mengarahkan peserta untuk fokus. Sesekali menggunakan kata halo ini boleh. Menyapa peserta, halo apa kabar semua, itu boleh. Namun jangan mengulangi keseringan untuk mengucapkannya karena peserta memiliki perhatian tidak kepada pembicara. Yang harus kita ingat bahwa peserta tidak fokus sebab ada hal yang lebih menarik perhatian mereka dengan fokus yang baik daripada materi pertemuan saat ini. Sehingga penggunaan kata halo untuk memancing peserta agar fokus kepada Anda adalah sebuah trik dan pekerjaan kurang menarik, bahkan sia-sia, seperti sia-sianya perhatian Anda kepada mantan yang telah beralih kepada hati lain. Kemudian kata berikutnya yang harus dihindari adalah 1, 2, 3 tes. Ini dia, menguji kepekaan mic dengan menyebut 1, 1, 2, 2, 3 tes. Memangnya abang ini pembicara atau panitia? Sudah terlambat jika seorang pembicara sudah ambil posisi lalu masih melakukan pengujian mic. Harusnya mic dilakukan pengetesan saat sebelum berbicara. Apakah awal sebelum memulai pembicaraan? Juga bukan. Itu artinya saat berbicara akan tampil di depan orang banyak, maka langsung saja gunakan mic dan bicara tanpa menyebutkan 1, 2, 3 dan tes. Sudah menjadi tugas dari panitia untuk menyelesaikan permasalahan mic yang terjadi. Jika ada kendala mengenai mic, kakak ini pembicara atau panitia sih? Nah, berikut
ada beberapa hal yang juga yang harus kita ketahui mengenai perhatian peserta yang tidak fokus. Jadi faktor-faktor peserta sidang berbicara atau faktor-faktor peserta dari sebuah ceramah berbicara satu sama lain. Yang pertama, topik diskusi dan persidangan tidak menarik. Jadi biasanya kan sudah dapat tugas nih dari panitia ini. Judulnya, sebenarnya judul itu judul berat dan tidak menarik. Tetapi karena sudah diberikan tugas, seseorang yang menjadi pembicara ataupun pimpinan sidang maupun pembawa materi tidak boleh seenaknya mengganti judul dari panitia. Kan begitu. Maka dalam posisi inilah peran, kemampuan, dan gaya komunikasi kita butuhkan. Jadi bisa jadi muatannya berat, tapi gaya komunikasinya bagus, maka muatan itu kemudian bisa menarik buat mereka. Tetapi yang jadi masalah ketika topik diskusi sudah berat, tapi gaya memberikan materinya itu juga kurang menarik, maka pesertanya pasti tidak akan pernah tertarik dengan materi yang sedang dibawakan. Yang kedua adalah pembawa materi atau yang bertanya atau bahkan pimpinan sidang memiliki gaya komunikasi tidak menarik. Ini harus dikoreksi. Suka tidak suka bahwa kita akan sampai ketika kita seorang pimpinan sidang ataupun pembawa materi atau penceramah harus memiliki gaya komunikasi yang baik. Maka kita bisa belajar dengan gaya komunikasi yang diajarkan di dosen organisasi dengan gaya CLC lensa komunikasi. Jika ada hal ini yang terjadi, maka sebaiknya kita harus belajar bagaimana mengatur intonasi dan wawasan, serta mempelajari psikologi manusia. Kemudian, alasan yang ketiga kenapa seseorang tidak fokus dengan pembicaraan yang berikutnya adalah yang berbicara atau duduk mereka berdampingan. Jadi, yang duduk di bawah itu adalah mereka berdampingan adalah merupakan satu geng atau satu kelompok. Teman lama yang baru ketemu, kira-kira begitu. Sehingga hal ini memungkinkan untuk mereka berbicara satu sama lain. Namun sekali lagi, meskipun itu terjadi, tidak bisa kemudian kita seenaknya untuk menegur dan sebagainya, kecuali kalau sudah sangat mengganggu. Ini sekarang adalah kita melakukan koreksi bahwa bisa jadi saya punya gaya komunikasi yang kurang bagus sehingga mereka punya perhatian kurang bagus ke saya. Jika Anda seorang pimpinan sidang dan itu adalah mereka duduk berdampingan adalah satu kelompok, maka silakan dipisahkan. Sehingga hal ini pula kita bisa lakukan untuk memisahkan posisi duduk mereka dengan lembut. Caranya, pindahkan peserta ke posisi lain jika memungkinkan. Asal jangan pindahkan ke posisi dekat kamu karena kebetulan ia cantik. Seru amat menontonnya. Kemudian berikutnya adalah alasan kenapa seseorang tidak fokus adalah suara sound system. Ini bisa jadi tidak sepenting buat Anda, namun penting buat pendengar. Sound system atau volume dan kejelasan atau jernih suara sangat penting. Sebab jika volume mic kecil ditambah dengan intonasi pembicara kurang baik, maka silakan kita menilai sendiri apa yang terjadi ketika misalnya volume suara kresek-kresek, kemudian gaya komunikasi kurang bagus, materi begitu berat. Kira-kira bagaimana respon daripada peserta? Terima kasih atas subscribe-nya, terima kasih atas dukungan dan atensi Anda semua. Jangan lupa untuk memberikan saran dan kritik untuk perbaikan video-video kami ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.